Siti Hajar menjawab, "Wahai Kanda, kalau engkau tinggalkan aku beserta Ismail yang masih ada dalam rahimku, ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan wahai Kanda. Aku ikhlas kalau ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Allah tidak akan menyia-nyiakan bayiku yang masih ada dalam rahimku. Pergilah ke Kanda." Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kedua belah tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami telah menyimpan dan meletakkan sebagian daripada keluargaku Hajar yang dalam keadaan hamil tua, dalam rahimnya ada seorang anak dambaanku Ismail alaihissalam. Rabbana liyuqimus sholat, wahai Rabb kami jadikan kelak tempat ini untuk mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati setiap umat manusia untuk rindu datang ke tempat ini. Walaupun tempat ini busuk, tempat ini gersang, tempat ini kering kerontang, tidak tumbuh-tumbuhan. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Manakala mereka sudah datang ke tempat ini, berikan mereka rezeki daripada buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim tidak ada satupun kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu sekarang menjadi tempat didirikan sholat 1x24 jam penuh di Masjidil Haram. Tempat itu hari ini dijadikan tempat kerinduan setiap umat manusia yang datang untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. 1 kali ibadah haji, 2 kali ibadah, pengen 2 kali, dan seterusnya, rindu selalu untuk datang ke tempat itu. Saya dalam 1 tahun hampir 3 kali sudah tidak terhitung jumlahnya bolak-balik datang ke Masjidil Haram. Akan tetapi rindu tidak pernah putus-putus. Manakala nampak Ka'bah di mata, air mata mengalir tidak terasa. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim tinggalkan istrinya tercinta Siti Hajar, tinggalkan putranya yang masih ada dalam rahim ibunya Siti Hajar. Kemudian cerita berikutnya, Nabi Ibrahim mondar-mandir dari Babilonia ke tempat itu. Kan tetapi luar biasa ketika anak sematawayang di usia 14 tahun mencapai usia 15 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah, bahkan pada malam tanggal 10 Zulhijjah, 3 malam berturut-turut mimpi Allah datang untuk menyembelih anaknya, anak sematawayang satu-satunya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah yakin bahwa mimpi yang dimimpikannya setiap malam itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berat hati untuk menyampaikan kepada istrinya, karena istrinya yang paling menderita, mengandung kehamilannya, berjalan 6 bulan, kemudian melahirkan sendirian. Bertanya kepada istrinya, wahai istriku Hajar, 3 malam berturut-turut aku mimpi untuk menyembelih anakmu Ismail. Apa jawaban seorang istri yang soleh? Wahai kakanda, kalau engkau yakin sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak masuk ke dalam akal pikiranku, anak sematawayang harus disembelih, lakukan wahai suamiku.
Kemudian yang paling berat Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan itu semua kepada anaknya tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Di pagi hari Nabi Ismail alaihissalam dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara ya abatib al-matu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala lewat mimpi untuk menyembelih engkau, wahai anakku Ismail. Fantur mada tara, bagaimana pendapat engkau, wahai Ismail? Seorang anak yang lahir daripada seorang ayah yang soleh, yang lahir daripada rahim ibu yang soleh, maka keluar daripada lisan sucinya kata-kata soleh. Ya abati al-matu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau ayah yakin bahwa itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada ayah. Insyaallahu minas sabirin. Insyaallah Ismail akan menerima ini dengan penuh kesabaran. Sabar itu terbagi kepada 3 bagian. Sabar fil ta'at, sabar fil musibat, sabar fil maksiat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam telah melakukan sabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban seorang anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pagi hari itu Nabi mengambil sebilah pedang. Nabi Ismail dibawa ke sebuah gurun kecil yang hari ini Jabal Qurban namanya. Diikat kakinya, diikat tangannya, ditutup kepalanya, mukanya. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan penuh keikhlasan menyerahkan anaknya untuk dikorbankan demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pedang tajam pun mulai disembelihkan ke leher Ismail alaihissalam. 1 kali tidak mempan, 2 kali tidak mempan. Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, apakah kulit leher anakku Ismail yang kuat atau ketajaman pedangku yang hilang? Maka dicoba pedang itu ke dalam batu, batu terbelah 2 sehingga terjadi sebuah jeda antara potongan yang kedua dengan potongan yang ketiga. Nabi Ismail berpikir mungkin ayah ini ragu-ragu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Ismail pun berkata, ayah ragu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah perintahkan kepada ayah. Ayah, lakukan, ayah, jangan ragu-ragu ayah. Ismail telah ridho dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah, kenapa kaki Ismail harus diikat? Kenapa tangan Ismail harus diikat? Kenapa wajah Ismail harus ditutup? Ayah Ismail telah ridho. Buka tali kaki, buka tali tangan, buka tutup wajah Ismail. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki Ismail telah pasrah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kepada ayah. Lakukan, jangan ragu ayah. Kata-kata suci seorang anak yang soleh menembus 7 lapis langit, terdengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil seekor kambing, seekor kibas dari surga yang pernah dipakai korban untuk korbannya anak daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil. Maka malaikat secara cepat diambil itu kambing dari korban yang pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang anak daripada Ibrahim alaihissalam, langsung dibawa ke dalam ke jabal itu, digeser leher Nabi Ismail
Ismail alaihissalam diganti dengan leher seekor kambing. Dipikir oleh Nabi Ibrahim yang telah terpotong adalah putranya tercinta Ismail alaihissalam. Akan tetapi ketika dibuka mata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam telah berdiri di samping kanan. Yang terpotong adalah seekor kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang tidak pernah diturunkan dari Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kalimat apa namanya? Yang disebut dengan kalimat takbir. Malaikat Jibril mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, walillahil hamd. Satu riwayat. Saut-sautan antara malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam mengucapkan dan melantunkan kalimat takbir itu. Dibuka sayap malaikat Jibril alaihissalam, menaungi perjalanan pulang dari Jabal Korban menuju rumahnya Siti Hajar. Karena Nabi Ibrahim ingin segera melaporkan kepada istrinya kejadian yang sangat menakjubkan, mengagetkan itu. Ini semua terjadi pada waktu duha. Makanya kita memperingati hari raya Idul Adha, itu disebutnya Idul Adha. Digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenang peristiwa yang pernah terjadi pada waktu duha. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Andai pada pagi hari itu pada waktu duha yang terjadi, yang disembelih adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, maka hari itu mau tidak mau kita ketika datang tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka kita seorang bapak dan seorang ibu, suami istri harus bermusyawarah, kira-kira anak yang mana anak yang ingin kita sembelih. Akan tetapi dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Siti Hajar, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam, hari ini kita tidak usah mengorbankan putra-putri kita untuk disembelih. Cukup mengorbankan seekor kambing, mengorbankan sapi, kerbau dan unta. Akan tetapi manakala kita sanggup mengorbankan itu semua, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita telah mengorbankan anak kita. Oleh karenanya 14,5 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musalla." Barang siapa yang memiliki kelebihan kemudian ia tidak melakukan kurban, maka jangan dekat-dekat engkau ke tempat sholatku, kata Rasulullah. Ini luar biasa dari Rasulullah SAW. Artinya begitu pentingnya menyembelih seekor hewan kurban. Karena besok di akhirat yang paling menyesal, semenyesal-menyesalnya adalah orang yang tidak menyembelih hewan kurban. Bagaimana tidak menyesal ketika hewan kurban dipotong, darah belum sampai ke tanah, dosa orang yang korban sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bulu hewan yang dipakai korban oleh kita akan mendatangkan satu pahala kebaikan kepada kita. Siti Aisyah berkata, besok itu hewan-hewan korban akan menjadi kendaraan berupa emas dan perak, akan menggiring kita, membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan khususnya yang kumpul dalam majelis ini, tahun ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kepada hari raya Idul Adha yang akan datang. Kepada mereka yang telah berkurban, akan sudah berkurban, kita juga belum tahu kurban yang mana
daripada kurban-kurban kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak bosan-bosan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan dalam khutbah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita agar kita semuanya mampu berkurban. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafizun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim. Wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li masaykhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ajib, bi rahmatika ya arhamar rahim. Kami kumpul di masjid rumah Engkau, di halaman masjid rumah Engkau, duduk tersimuh melaksanakan, menunaikan sholat Idul Adha di hadapan Engkau ya. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, tiada lain dan tiada mohon ampunan dari dosa-dosa yang selama ini kami pernah lakukan. Rob, ampuni dosa maksiat mata kami. Engkau ampuni dosa maksiat telinga kami, dosa maksiat lisan bibir kami, dosa maksiat tangan kaki kami, dosa maksiat kotor pikiran kami, kotor hati kami, terutama dosa maksiat makanan, minuman yang telah masuk ke rongga mulut kami, dari makanan minuman yang makruh, yang subhat, terutama yang haram. Wallahi ya Rabb, walaupun tidak banyak pernah masuk ke rongga mulut kami makanan minuman yang makruh, makanan minuman yang subhat, bahkan makanan minuman yang haram. 14,5 abad yang silam Rasul Engkau bersabda, barang siapa yang tumbuh darah dagingnya dari makanan minuman yang haram, annahu adabi, api neraka lebih utama bagi. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, sucikan darah daging kami daripada makanan dan minuman yang haram. Darah daging suami kami, darah daging istri kami, putra putri kami, cucu cicit kami, dan ibu bapak kami. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Bila 1 waktu saja kami tinggalkan, 80.000 tahun Engkau akan tenggelamkan dalam ajab api neraka jahanam. Sejak usia balik kami, perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun sampai hari ini, bukan 1 waktu, sholat 5 waktu yang kami tinggalkan, tidak terhitung jumlahnya. Harus berapa lama kami mendekam, menahan ajab api neraka jahanam. Saat ini kami datang kepadamu, Engkau ampuni dosa-dosa meninggalkan sholat. Ya Rabb, ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan. 1 hari puasa Ramadan ditinggalkan, seumur hidup ditombok tidak cukup.
yang pernah kami tinggalkan dengan sengaja, bukan satu hari, beberapa hari ya Rob, tidak terhitung jumlahnya ya Rob. Kami datang pagi ini kepadamu ya Rob, ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan ya Rob. Ampuni dosa kami terutama kepada ibu dan bapak kami, orang yang paling berharga dalam kehidupan kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami antara hidup dan mati. Ibu bapak kami membesarkan kami, memelihara kami, memberikan makan minum kami, memberikan pakaian kami, pendidikan kami, sehingga kami jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Tapi kami sampai hari ini belum bisa terima kasih kepada mereka. Bahkan mungkin di antara kami ada yang masih menyusahkan mereka, atau bahkan mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati mereka. Ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah digantungkan kepada keridhaan ibu dan bapak. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan kemurkaan Allah digantungkan dengan kemurkaan kedua ibu bapak. Pada pagi hari ini ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba Engkau yang soleh, hamba-hamba Engkau yang soleh, yang berbakti kepada kedua ibu bapak kami, dan berikan kemampuan untuk membalas jasa daripada jasa-jasa ibu dan bapak kami. Izinkan kami berdoa untuk ibu dan bapak kami. Rabb, sejahterakan lahir batinnya, sehatkan lahir batinnya, jadikan dia ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli membaca Al-Quran dalam detik-detik akhir hayatnya, istiqomahkan dan wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Khususnya untuk ibu dan bapak kami yang telah terlebih dahulu mendahului kami, dia sedang menunggu doa-doa kami. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa, Engkau terima amal ibadahnya, Engkau luaskan kuburnya, Engkau terangkan kuburnya. Besok di akhirat masukkan ia dalam surgamu beserta kami putra-putri, cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Birahmatika wa izzika wa hifzika ya akramal akramin wa ya mujibas saat ini bangsa kami dan negara kami dalam keadaan yang seperti saksikan melalui kegiatan ibadah Idul Adha. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, selamatkan bangsa kami dan negara kami Republik Indonesia. Selamatkan bangsa kami dan negara kami Republik Indonesia. Selamatkan bangsa kami dan negara kami Republik Indonesia. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faqadzakum was'alu kalikum wa la dzikrullahi ajju wa ajallu wa akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.